Pemirsa, DPD PAPDC Sumatera Utara menyatakan siap menjadi pelopor program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan organisasi para kepala desa ini menegaskan akan memimpin gerakan koperasi secara nasional. Hal ini disampaikan Ketua DPD PAPDC Sumut Zainul Ahyar yang juga Sekretaris Jenderal DPP PAPDC dalam sosialisasi program Koperasi Merah Putih di Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Zainul Ahyar, Ketua DPD PAPDC Sumut juga menyebut mereka tidak hanya pendukung tapi siap menjadi pelopor dan mereka juga yang diminta langsung oleh 3 menteri untuk mensosialisasikan program ini kepada seluruh kepala desa di Indonesia. Menurut Zainul, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi solusi nyata bagi masyarakat desa, khususnya dalam sektor pertanian dan akses kebutuhan pokok. Koperasi ini akan membeli gabah sesuai harga standar pemerintah dan menyediakan pupuk serta obat-obatan dengan harga terjangkau. Zainul juga menegaskan pengelola koperasi tidak boleh melibatkan perangkat desa. Seluruh kegiatan koperasi akan dikelola oleh warga masyarakat, khususnya kaum muda berusia 20 hingga 27 tahun. Kami DPD PAPDC Sumatera Utara menyampaikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada program Bapak Prabowo, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Kalau kami bukan lagi sebagai pendukung, kami adalah pelopor, kami adalah yang diminta oleh 3 menteri untuk menonton kepada seluruh kepala desa seluruh Indonesia. Jadi kami di sini beserta pengurus PAPDC Sumatera Utara tetap berusaha bagaimana masyarakat mengetahui dengan pasti apa tujuan Koperasi Merah Putih ini, dan kami tahu pasti sesuai arahan Bapak Prabowo bahwasanya Koperasi Merah Putih tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi koperasi ini sangat bermanfaat kepada masyarakat, apalagi yang ditinggal di daerah-daerah. Contohnya Koperasi Merah Putih ini akan membuka beberapa grab, baik dia contohnya untuk menjual pupuk, pengobatan. Selama ini di desa-desa itu para petani itu menjual gabah itu kepada tengkulak misalnya, dengan harga yang tidak standar pemerintah. Dengan adanya Koperasi Merah Putih ini, Koperasi Merah Putih akan membeli ini Pak dengan harga standar. Program Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk diluncurkan secara nasional pada 21 Juli 2025. Sekitar 61.000 koperasi di seluruh Indonesia dikabarkan siap beroperasi dari total 80.000 lebih desa yang ada. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi babak baru kebangkitan ekonomi desa yang mandiri dan sejahtera. Dari Medan, tim iNews melaporkan. DPD PAPDC siap mendukung program Koperasi Desa Merah Putih, bahkan menjadi pelopor Koperasi Desa Merah Putih. Pemirsa, Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion atau FGD di Teater Room Gedung DPP APindo Sumut, Gedung Jati Junction, lantai 25, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan Timur, Selasa pagi. FGD kali ini mengusung tema tantangan dan hambatan serta strategi meningkatkan ekonomi Sumatera Utara sekaligus menggali akar masalah yang dihadapi pengusaha di daerah ini. Selain Wakil Ketua APindo Sumut, FGD ini juga dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Iman Gunadi, BPTN Medan Mohardi Akbar, pelaku usaha IR Sugianto Makmur, Kadis PMPTSP Sumut Faisal Arif Nasution, Akademi USU Dr. Arif Rahmat, Dev dan Kanit 3 Subdit 3 Tipikor di Treskrim Suspoldasu AKP Dr. Rismanto J. Purba. Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Iman Gunadi dalam pemaparannya menyebut ekonomi global masih diliputi ketidakpastian, terutama dampak konflik Timur Tengah yang meningkatkan biaya dan harga komoditas. Namun inflasi di Sumut masih terkendali dan daya beli masyarakat relatif kuat. Sementara Kadis PMPTSP Sumut Faisal Arif Nasution menyebut target investasi tahun ini sebesar 53 triliun rupiah. Hingga triwulan pertama, Sumut telah mencapai 17,4 triliun. Tentu bagi investor perizinan itu kan penting ya, bahwa salah satu syarat perizinan itu kan dia ada 2 tahapan memulai dan menjalankan. Sepanjang pelaku usaha bisa memenuhi semua dokumen-dokumen tersebut, saya yakin dan percaya semua proses perizinan itu bisa terpenuhi dan cepat, dan itu yang membuat kita memastikan bahwa ada kepastian dan ada kemudahan, dan untuk menghindari adanya pertemuan tatap muka antara pelaku usaha dengan pemerintah.
Sementara pelaku usaha Sugianto Makmur menegaskan kondisi pengusaha di lapangan saat ini sangat berat. Penurunan omset yang drastis membuat pengusaha berjuang keras untuk bertahan. Kalau kita bicara tentang tantangan domestik ya, tantangan lokal, ya pemerintah kita masih punya banyak aturan-aturan yang tumpang tindih. Contohnya ya tentang larangan dan pembatasan impor. Larangan pembatasan impor ini sudah dimulai beberapa sebagian besar komoditi itu sudah puluhan tahun. Kalau saya menyarankan kepada teman-teman pemerintah, ya ciptakanlah atmosfer yang baik. Dalam keadaan regulasi yang sudah ada ini, ambillah kebijakan yang tepat, langkah yang tepat. Sementara di Treskrimsus Polda Sumut AKP Dr. Rismanto J. Purba juga menyatakan komitmen untuk menciptakan rasa aman bagi pengusaha dan investor. AKP Dr. Rismanto J. Purba juga menambahkan kehadiran polisi bukan untuk menakut-nakuti, namun menjaga iklim investasi agar ekonomi Sumut tumbuh dan masyarakat sejahtera. Melalui forum ini, Apindo berharap dapat merumuskan langkah strategis yang nyata untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Katanya ditujukan konsultan, itu biayanya. Aksi kejar-kejaran di tengah laut terjadi saat kapal pengawas tim Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penangkapan satu unit kapal ikan asing berbendera Malaysia KM PKFB 1066 yang tengah mencuri ikan di Selat Malaka, wilayah perairan negara Republik Indonesia. Kapal pengawas Hiu 01 menangkap sinyal adanya kapal asing yang menebar jaring jenis pukat trawl. Saat didekati, kapal asing tersebut langsung memotong jaring dan kabur hingga berhasil ditangkap. Di dalam palka kapal, petugas menemukan 100 kg ikan campur hasil tangkapan yang diduga kuat berasal dari perairan Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal tersebut diawaki oleh 5 orang terdiri dari 1 nahkoda dan 4 anak buah kapal atau ABK yang seluruhnya merupakan warga negara asing asal Myanmar. Kini kapal dan seluruh awaknya telah diamankan di stasiun PSDKP Belawan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Dua orang wanita berinisial I dan R ditemukan warga tewas bersimbah darah di perkebunan sawit Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Solok Selatan. Hasil penyelidikan polisi, kedua korban tewas akibat dibunuh sepupunya berinisial KB. Sebelumnya KB pernah berhutang sejumlah uang kepada korban I. Namun saat ditagih, pelaku berjanji 2 hari dibayarkan karena di rekeningnya masih ada kekurangan dana 16 juta. Di hari kejadian, korban I yang tengah bersama temannya R kembali menagih utang, namun keduanya justru dianiaya pelaku hingga tewas. Terus terjadi perbincangan, ditagihlah, ternyata pelaku ini masih belum bisa menyanggupi untuk membayar sisanya itu. Nah, dari korban mungkin ada kata-kata yang membuat emosi atau bagaimana, terjadilah kejadian tersebut. Kurang dari 12 jam, pelaku berhasil diamankan polisi saat kabur di Kota Padang. Kepada polisi, KB mengaku membunuh kedua korban karena kesal ditagih utangnya. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tak seperti soto pada umumnya, soto udang galah khas Tanjung Purai Langkat punya cita rasa yang berbeda. Ya, meski disajikan dengan kuah, namun pembeda kuliner ini terletak pada bahan yang dipakai, yakni udang galah. Selain itu, soto ini juga dibuat dengan rempah-rempah khas Melayu Langkat dan ditambahkan sambal. Rasa daging udang air tawar yang sangat empuk turut menambah cita rasa soto udang galah yang tiada tara. Tak berlebihan jika rumah makan yang berada di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini selalu ramai pengunjung. Ya, makannya sedikit crunchy-crunchy, maknyus. Ini sudah lama nih kakak makan di sini? Udah, saya langganan di sini. Untuk mencicipi satu porsi soto udang galah yang begitu lezat, pembeli cukup merogoh kocek Rp50.000 sudah termasuk nasi. Ini dari lintas Aceh, Medan.
Internasional Medan. Ini yang paling favorit menu sotonya katanya soto udang galah nih. Soto udang galah. Soto udang galah ya? Ya itu ya dari ciri khas soto dengan udang yang digoreng dia. Nah pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke wilayah Langkat mungkin bisa merasakan nikmatnya makan soto udang galah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom, hanyut, hipotermia, kartu, pembunuhan, Sritex, iNewsroom setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 6 provinsi, Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, takjil, sahurnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid, intas, silatin listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex, memenangkan keluarga, skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan, sholat tarawih perdana pertama, sejumlah penumpang bersenja. dan pilot pengoplosan, Tinggal dunia 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret 6 provinsi guru. Polda Jawa Tengah dan penggelonggongan Sehingga gagal menyalip. Rp2.000, Sholat tarawih forum and kernas dan Israel. iNews malam setiap hari hanya di iNews. The Great Prime Time. yang akan kita hadapi. Kita jadi Masalahnya harus Anda kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah, kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Pergantian lambat. Aku belum bukti. Jangan ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka Semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali, apakah Lurus benarkah lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya Harus Anda harus saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. topik ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti, Anda The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? Semuanya. sudah nggak boleh. pendamping. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews.
Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong-ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi Dia ke tempat lain. jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Resep pindang merupakan masakan khas Palembang yang cukup populer dan digandrungi banyak orang. Namun siapa yang sangka menu ikan atau daging dengan kuah kuning khas Nusantara ini cocok juga diganti dengan ceker ayam seperti kreasi ibu rumah tangga di Komplek Bukit Sejahtera Poligon Ilir Barat 1 Palembang. Rasa kuah pedas asam yang berpadu dengan lembutnya daging ceker membuat pemburu kuliner jadi ketagihan. Proses pembuatannya pun tak begitu sulit. Awalnya, ceker yang telah dicuci bersih direbus hingga empuk. Selanjutnya, ulek semua bumbu yang sudah disiapkan hingga halus. Lalu campur dan rebus kembali dengan ceker hingga mendidih. Dan pindang ceker pun siap disantap dengan nasi putih. Pindang ceker. Gimana rasanya? Gurih, enak, rempah-rempahnya tuh terasa banget di mulut. Tulangnya juga lembut, nggak amis. Terus cekernya gimana? Berpadu dengan kuah tadi? Rasanya tuh maknyus banget. Soal harga, dijamin sangat ramah di kantong karyawan atau pelajar. Harganya itu sangat terjangkau di kantong ibu-ibu. Berapa dulu? Ibu-ibu karyawan itu mulai dari 10.000. 10.000 kalau sudah sama nasi itu lengkap sama lalapan dan rebusan itu hanya 15.000. Nah, bagaimana pemirsa? Jika ke Palembang, jangan lupa mencicipi menu yang satu ini, atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ini dia warung angkringan Titi BW yang berada di Asahan, Sumatera Utara, selalu ramai dikunjungi pecinta kuliner. Di warung sederhana ini, pecinta kuliner selalu berburu nasi bakar kemangi kecombrang yang memiliki cita rasa khas dan dapat membuat lidah Anda bergoyang. Dengan sensasi aroma nasi yang dibakar menggunakan daun pisang, menambah nikmatnya saat disantap. Nasi bakar kemangi kecombrang ini memiliki varian topping seperti sambal ikan, ayam suwir, cumi, dan jamur tiram, tentu memiliki tingkat kepedasan yang luar biasa. Dia itu ada rasa uniknya itu dari kecombrangnya yang bikin buat dia itu seger, dan pedesnya ini kayak pedesnya itu nggak langsung kita makan tuh nggak langsung pedes, nanti dimakan pertengahan itu baru terasa pedesnya itu enak dan pedesnya itu masih bisa dinikmati. Menu favorit di angkringan Titi BW ini ada nasi bakar nasi kemangi yang pakai daun kemangi, jadi itu rasanya agak unik gimana gitu. Ada berapa isian sih Mbak untuk ada 4 varian rasa sih kalau dibilang. Ada ayam suwir kemangi, ayam jamur, ada teri kecombrang sama cumi kecombrang. Ini langsung dibakar, dipesan langsung dibakar. Kalau ada yang pesen, begitu pesen langsung dibakar, jadi dia makannya hangat-hangat. Wow, nikmat banget. Biasanya nasi bakar dibuat saat ada pesanan pengunjung, sehingga dinikmati selagi hangat. Untuk satu porsinya, nasi bakar dijual dengan harga Rp10.000 saja. Gimana pemirsa? Anda tertarik mencobanya? Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Berlokasi di kawasan Alai Para Kopi Padang Utara, warung nasi Sek Uniang ini tak pernah sepi pembeli. Menu andalannya tentu saja nasi sek atau nasi seribu kenyang. Kuliner unik ini disajikan bersama olahan ikan laut yang disebut gulai pangek masin atau gulai kuning khas Pariaman.
Aneka olahan hasil laut, mulai dari ikan kerapu bebek, ikan blue marlin, hingga sotong dimasak dengan rempah dan bumbu khas dalam satu belanga dengan kuah gulai kuning dan taburan cabai rawit. Selain gulai ikan, ada juga ikan pukek balado dan rakik udang salabada yang biasanya disajikan untuk camilan. Rasa pedas kuah gulai dan gurihnya daging ikan pangek masin dijamin membuat Anda ketagihan. Rempahnya tuh berbaur dengan sempurna, tidak tercium anyirnya, pokoknya enak banget deh. Ini fix enak banget. Dan biasanya ini nih dimakan sama raki udang atau raki badak. Untuk rasanya mantap, ikannya terasa, rempah-rempahnya terasa, dan ikannya segar. Jadi perpaduan antara rempah dan ikannya menyatu dan benar-benar jos, enak banget. Oh, nasi stek ini dulunya nasi 1000 kenyang. Dulunya sejarahnya, sekarang kan nggak bisa 1000 kenyang lagi. Itu namanya nasi stek. Nasi 1000 kenyang. Ini khas daerah mana ini? Pariaman. Pariaman ya. Untuk menikmati nasi sek dengan ragam olahannya hanya dibanderol mulai Rp11.000 hingga Rp100.000 per porsinya, tergantung jenis ikan dan ukurannya. Dan sebagai penutup, segarnya es mangga kocok dan pokat kocok khas kedai Uniang semakin membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Lembah Hijau, tempat wisata yang terletak di Bandar Lampung ini menyuguhkan unsur rekreasi sambil menikmati pemandangan alam sekitar yang memanjakan mata. Ya, dinamakan Lembah Hijau karena bila dilihat dari atas ketinggian, tempat wisata seluas 30 hektar ini didominasi hamparan pohon rindang yang masih terjaga keasriannya. Meski dikenal dengan maskot gajah Sumatera dan harimau Sumatera, taman wisata ini juga memiliki 400 lebih satwa dari 62 jenis satwa eksotis yang ada. Membuat taman wisata ini ramai dikunjungi warga terutama di akhir pekan dan hari libur nasional. Dengan suasana sejuk, pengunjung bisa melihat cantiknya satwa-satwa eksotis secara jelas, bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para satwa secara lebih natural layaknya di alam liar. Tadi sih sudah lihat burung, gajah, terus ngasih makan gajah juga, terus juga tadi ada lihat orangutan juga. Pokoknya menyenangkan liburan di sini. Karena menurut saya di sini sejuk banget tempatnya, terus ada taman satwa, ada waterboomnya di depan, jadi seru banget buat piknik sama keluarga. Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp15.000 saja untuk masuk ke Taman Wisata Lembah Hijau. Sementara untuk paket terusan masuk Taman Satwa sebesar Rp50.000. Tak hanya itu, penyedia juga menyediakan paket sebesar Rp55.000 untuk menikmati semua wahana tempat wisata ikonik di Lampung itu. Dari Bandar Lampung, Salam Rahmat Ahmad Putra, Adi Setiawan, iNews melaporkan. Hidden Gem, istilah yang pas untuk curug atau air terjun 3 tingkat yang indah ini. Air terjun di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukau, memiliki ketinggian 30, 15, dan 5 meter. Pengunjung dapat berendam dan menikmati sejuknya air asli pegunungan. Suara gemercik air yang jatuh menambah kesan alami. Curug indah ini sangat cocok bagi Anda yang gemar menikmati petualangan alam. Untuk menuju air terjun yang berjarak 700 meter dari desa, pengunjung harus berjalan kaki melewati hijaunya persawahan dan perbukitan. Rasa lelah terbayar ketika Anda sampai di Curug Indah Pekon, Sukamulya. Ya, treknya lumayan lelah. Kita ngelewatin sungai, ngelewatin sawah, cuman nggak terlalu capek kan, karena pemandangan juga masih enak, ngeliatin sawah kanan kiri. Ini juga masih asri udaranya. Setelah nyampe sini, alhamdulillah terbayar. Bila Anda kemari, jangan lupa untuk membawa perbekalan dan air minum,
Tapi jangan meninggalkan sampah ya. Kita jaga keindahan alam Indonesia tetap asri. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.